Yo, what's up guys, welcome to Daily Update. Kita baru aja dapat kabar dan juga rumor yang lagi happening banget di luar sana terkait dengan peran Henry Cavill di MCU sekarang udah mulai kelihatan ke permukaan. Dan ini juga langsung dari tweet dari My Time to Shine Halo yang udah banyak banget ngasih bocoran-bocoran yang 70% benar gitu ya. Nah, kabarnya Henry Cavill ini sedang dipertimbangkan oleh Marvel untuk join di series dari Nova. Dan ini bener-bener gak ketebak sama gue pikir dia bakal jadi Wolverine versi MCU atau bahkan jadi Cyclops yang datang dari universe alternatif yang akan menghadapi Avengers. Dan gue pikir agak aneh ya, rumor ini meskipun gue pengen percaya tapi kok di series Nova gitu. Jadi apa? Sedangkan karakter utama di series Nova baik di dalam komiknya itu adalah karakter yang bernama Richard Rider. Richard Rider ini masih umur sekitar 20 tahunan, masih remaja dan baru aja mendapatkan kekuatan kalau mereka pengen mengangkat karakter Richard Rider yang menjadi salah satu yang selamat dari serangan kehancuran dari planet mereka. Dan kalau dipikir-pikir sebenarnya gue kurang setuju kalau memang dia bakal join dan jadi Richard Rider karena masih banyak banget karakter-karakter yang lebih cocok yang diperankan oleh Henry Cavill. Yang pertama tentu saja gue pengen banget lihat dia jadi Captain Britain. Captain Britain tuh udah paling cocok sama Henry Cavill, mulai dari logatnya dia nggak usah capek-capek lagi karena dari Inggris gitu. Kemudian juga ini kan menceritakan tentang dapat kekuatan dari penyihir yang bernama Merlin, termasuk juga ada kaitan dengan Excalibur, ada juga kekaitan dia dapat kekuatan itu bisa kayak menembus antar dimensi. Ini keren banget, cocok banget gitu. Tapi kalau dia join di series dari Nova, apakah bisa dicocokkan antara Captain Britain sama Richard Rider? Atau bahkan Captain Britain bakal menolong Richard Rider atas serangan mungkin akan menceritakan Thanos ataupun universe alternatif? Karena memang cerita dari series Nova sendiri itu benar-benar masih misterius banget. Bahkan gue sedikit pesimis dengan project ini karena setelah digembar-gemborkan sedang dalam development dan juga sedang proses script writing gitu, dan tiba-tiba hilang, nggak ada kabar apa-apa sejak memang SIG After kala itu gitu. Dan akhirnya sekarang naik lagi ke puncak dan berikan kabar bahwa Henry Cavill yang akan join di series ini nggak mungkin dong jadi Richard Rider karena memang masih muda itu. Atau jangan-jangan yang paling mungkin adalah Henry Cavill akan menjadi Richard Rider versi dewasa yang udah pengalamannya luas banget dan matang sehingga pas banget kalau memang harus join di Doomsday atau bahkan di Secret Wars untuk membantu para Avengers melawan Dr. Doom. Kenapa gue bilang Richard Rider versi dewasa? Karena mungkin di seriesnya nanti akan diceritakan ada Richard Rider versi lebih muda lagi di umur 20 tahunan, gimana dia tiba-tiba dapat kekuatan. Kemudian di series Nova tersebut di awal-awal episode mungkin bisa lah diceritakan dia menolong orang-orang semuanya untuk selamat dari serangan Thanos, plus dengan Black Order-nya itu ketika mereka mau mendapatkan Infinity Stone. Dan itu mungkin udah selesai dan akhirnya loncat ke masa sekarang di mana Richard Rider udah dewasa. Apakah mungkin dengan jarak waktu yang nggak terlalu panjang ya di antara Endgame ke sini aja tuh cuman beberapa tahun gitu. Kayak apakah mungkin ya Henry Cavill jadi Richard Rider versi dewasa gitu. Sebenarnya gue tuh pengen Henry Cavill jadi Captain Britain gitu ya. Kedua mungkin dia bisa jadi Quasar. Ketiga mungkin bisa jadi Jack of Hearts. Keempat mungkin ya bisalah jadi Vindicator of Alpha Fight. Kemudian juga bisa jadi yang terakhir gue pengen banget dia jadi Hyperion, Superman-nya MCU gitu. Tapi kalau dipikir-pikir jadi Hyperion, apa bedanya dia sama di DC gitu. Kayak seolah-olah ini kayak dia ajang egoisnya dia ke Marvel pengen jadi tandingan Marvel Superman versi David Corenswet. Kayak agak aneh gak sih gitu. Dan benar-benar gue berharap dia jadi Captain Britain sekali lagi. Karena memang dengan kekuatan yang didapatkan dari sihir Merlin itu, dia punya hubungan dengan Excalibur, kemudian juga punya hubungan dengan kekuatan antar dimensi. Itu cocok banget sih diceritakan untuk nanti di Secret Wars itu. Atau jangan-jangan di film ini diceritakan bahwa Richard Rider ini punya mentor yang namanya Captain Britain untuk membantu dia dalam serangan yang tiba-tiba datang dari universe alternatif gitu. Karena memang kalau mereka pengen cerita lagi tentang serangan Thanos lah, itu kayaknya buang-buang waktu nggak sih? Bisa aja diceritakan di masa lalu bahwa planet dari Nova itu udah hancur gitu. Dan akhirnya mereka harus selamat gitu. Dan Richard Rider menyelamatkan kawanan yang tersisa ini gitu, yang dikit banget ini. Dan bisa lah diceritakan ternyata mereka selama ini udah ada di bumi kayak entah di planet yang lainnya, bisa lah diceritakan. Tapi kalau harus balik lagi dengan cerita Thanos lagi kayak apa-apaan sih, kayak lazy writing banget gitu. Mending mereka fokus ke cerita dari multiverse saga dan bisa aja Henry Cavill di sini justru jadi Captain Britain membantu Richard Rider dan ternyata tiba-tiba datang makhluk dari universe alternatif menyerang mereka lagi. Dan ini benar-benar menarik. Atau kalaupun Henry Cavill nggak jadi Captain Britain, kalau mempercocokkan dengan series Nova sesuai dengan dalam komiknya, seorang Richard Rider itu kan dapat kekuatan berkat ada seorang Nova Prime yang tiba-tiba datang ke bumi lagi terluka parah dan akhirnya menyerahkan kekuatan dan juga kostumnya ke si Richard Rider ini. Dan nama dari Nova Corps yang sekarat tersebut adalah Roman Day.
Nah, jangan-jangan Henry Cavill dijadikan Roman Day sebagai mentor dari Richard Rider dan punya kekuatan dan mengajari Richard Rider untuk mendapatkan kekuatan. Tapi, meskipun itu cukup masuk akal, ini seorang Henry Cavill gitu loh. Masa sih dia mau pengen kayak gitu? Kalau jadi varian dari Cavill Rin yang cuman sekelibat aja bisa, oke lah gitu. Tapi kalau tiba-tiba cuma jadi pemeran pendukung gimana gitu, atau jangan-jangan dia bakal jadi villain di sini. Nah, pertanyaannya apakah Henry Cavill pengen jadi villain di Marvel sedangkan dia punya peluang yang karakter lebih bagus lagi kayak itu. Kalaupun pengen mencocokkan dengan dalam komiknya, villain yang ada di Nova Corps itu ada yang namanya Annihilus, dan tentu Annihilation Wave ini akan cocok sama Henry Cavill. Tapi memang kekurangannya adalah kalau Annihilation dalam komiknya tuh kayak alien berwajah besar kayak gitu. Apakah Henry Cavill pengen didandani pakai kayak alien kayak gitu sehingga nutupin wajahnya gitu? Nah, itu jadi pertanyaan besar juga gitu. Jadi sejauh ini gue cukup agak meragukan ya rumor ini, meskipun ya banyak banget yang bahas, tapi apakah bener Henry Cavill di sana? Setidaknya kalau memang dia muncul di series Nova, pengen ngelarisin series tersebut, dia harus jadi karakter lain yang nanti akan berhubungan dengan Secret Wars. Jadi kita nantikan aja gimana nih langkah dari Kevin Feige dan juga tim untuk menentukan peran apa yang cocok untuk Henry Cavill ke depannya, dan ini tentu jangan disia-siakan nih aktor gitu. Tapi sebenarnya bukan cuman Henry Cavill aja yang akan kita bahas di video kali ini, tapi ada dua aktor terkenal lagi yang sedang dinegosiasi oleh Marvel untuk join ke MCU. Yang pertama, ini ada Jenna Ortega. Jenna Ortega kita tahu sendiri, gue suka banget aktingnya di Wednesday, dan banyak banget film-film yang gue suka banget aktingnya di sana. Dan tampaknya memang Kevin Feige di sini benar-benar berminat untuk mengambil Jenna Ortega, dan memang pada faktanya Jenna Ortega sekarang adalah satu-satunya aktris yang benar-benar diminati, digandrungi oleh film-film Hollywood. Terbukti dengan beberapa tahun terakhir udah banyak banget film-film yang dimainin. Pertanyaannya, dia cocoknya jadi peran apa? Marvel pengennya dia jadi peran apa? Faktanya, Jenna Ortega sebenarnya udah join di Marvel Cinematic Universe. Buat teman-teman yang sadar, di film Iron Man yang ketiga, dia itu masih bocil-bocil, jadi anaknya presiden. Tapi sesuai dengan post gue di Instagram @dailyscreen, silahkan follow. Gue sempat nge-share kayak fan art kayak gitu, dia bakal jadi Rogue dari X-Men. Tapi kalau dipikir-pikir jadi Rogue memang agak kurang cocok gitu. Meskipun memang kalau kita pikir dipaksakan bisa aja dia jadi Rogue ya. Tapi kalau lawannya Gambit versi Channing Tatum kayak agak gimana gitu, kayak bocil sama om-om jadinya. Tapi ini tentu saja masih berhubungan dengan karakter mutant ataupun X-Men, karena memang langkah dari Marvel ini mulai kebaca dengan mereka pengen buru-buru menyelesaikan Multiverse Saga dan melanjutkan fase selanjutnya yang rumornya adalah Mutant Saga. Mereka sedang bersiap untuk mencari aktor-aktor casting sebagai mutant. Kabarnya juga di beberapa artikel-artikel dari Variety mengatakan bahwa Marvel Studio baru saja melakukan casting untuk 13 aktor dan juga aktris untuk memerankan karakter mutant di MCU. Artinya X-Men ini makin dekat gitu. Sesuai dengan beberapa video gue yang mengatakan bahwa ada nanti event Avengers versus X-Men, tapi setelah itu akan terjadi namanya Mutant Saga. Itu kan baru rumor, tapi gue sangat yakin dengan persiapan mereka yang benar-benar prepare sekarang, apalagi casting dengan 13 aktor terkenal itu, mereka jelas sedang mencari karakter X-Men. Dan Jenna Ortega, gue lebih suka kalau dia jadi Kitty Pryde. Ya, kita tahu sendiri bahwa Kitty Pryde di Day of Future Past, dia benar-benar berperan sangat penting gitu. Bisa memindahkan ingatan dari Wolverine yang di masa depan tuh dipindahkan ke tubuh masa lalu dengan ingatan masa depan, sehingga dia punya benar-benar kayak misi tertentu yang jadi penentu berhasilnya menyelamatkan masa depan. Itu kan sosok Kitty Pryde sebenarnya. Dan kalau Marvel memang mencari sosok yang tepat untuk Kitty Pryde, tentu saja menurut gue Jenna Ortega yang paling tepat, karena dia aktor yang terkenal juga, masih muda, komitmennya juga kuat banget, dan karakter ini bisa menjadi pengantar karya yang lebih cemerlang bagi Jenna Ortega. Jadi menurut gue ya win-win solution gitu. Jadi menurut gue Jenna Ortega cocok jadi Kitty Pryde. Dan banyak juga yang bilang bahwa Jenna Ortega itu juga cocok jadi White Tiger versi cewek gitu. Jadi gue pikir untuk White Tiger levelnya masih Daredevil, untuk sekelas Jenna Ortega bisa aja, tapi sebenarnya dia bisa karakter yang lebih keren gitu. Dan karakter yang lebih keren menurut gue untuk dalam waktu dekat tentu saja dari X-Men ataupun Mutant, yang nantinya ke depan ini jangka karirnya lebih panjang lagi dibandingkan dengan White Tiger. Selain Jenna Ortega juga Henry Cavill tadi, yang terakhir ada juga rumor yang lagi happening banget naik sekarang adalah Robert Pattinson, Batman-nya DC, kabarnya sedang dipertimbangkan oleh Marvel untuk join di salah satu karakter yang ada di Marvel Cinematic Universe. Jadi apa dia? Sebenarnya memang rumor ini udah cukup lama, kita udah juga bahas di video-video sebelumnya, tapi belum jelas nih karakternya. Bahkan sampai detik ini masih kayak sekedar pertemuan antara Kevin Feige, Marvel Studio dengan Robert Pattinson. Robert Pattinson datang ke kantor Marvel gitu, sedang menegosiasikan karakter apa gitu ya. Nah,
Menurut kalian, karakter apa nih yang cocok sama Robert Pattinson dengan gambaran kayak gitu? Kalau gue lihat-lihat ya, wajah-wajah dari Robert Pattinson ini, kalau versi ceweknya tuh cocoknya kayak Angelina Jolie yang dewi-dewi gitu. Untuk seorang Robert Pattinson, apalagi dia rela berkorban untuk membagi perannya di Batman, plus ada juga di Marvel, tentu harus ada peran yang lebih menonjol lagi. Dan gue sih mikir dia ini lebih cocok jadi Molecule Man. Molecule Man udah paling cocok sama Robert Pattinson, dan ujung-ujungnya dia bisa saja menjadi Beyonder. Gila, ini menarik banget dan bisa aja nanti diceritakan di fase selanjutnya. Tapi kalau mereka pengen buru-buru untuk menghadirkan Beyonder, ya hadirkan aja di Secret Wars. Secret Wars Part 2 mungkin yang nanti tiba-tiba ketahuan nih, selain Dr. Doom ternyata di atas dari Dr. Doom ada Beyonder yang diperankan dengan wajah dari Robert Pattinson. Itu lebih keren lagi. Selain Molecule Man, selain Beyonder, gue nggak punya peran lain untuk wajah dari Robert Pattinson ini yang udah ikonik banget sebagai Batman yang baru, yang kabarnya juga James Gunn tertarik untuk mengajak Batman versi Robert Pattinson untuk join ke versi 10 tahunan dari DC Universe dari James Gunn dan juga Peter Safran. Apakah Robert Pattinson juga akan join di cerita penting Marvel? Kalau dia benar-benar akhirnya direkrut di dua Marvel Cinematic Universe, itu keren. Dan ini bisa jadi bakal kayak ciri-ciri dan juga clue untuk adanya crossover antara Marvel dan juga DC di masa depan dengan wajah Robert Pattinson yang ada di Marvel di DC. Wow, itu menarik banget gitu ya. Kalau teman-teman, apakah kalian punya kayak cast juga karakter yang cocok untuk Robert Pattinson selain Molecule Man? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan untuk hari ini kayaknya update-nya cukup sampai di sini saja. Kita akan selalu memberikan informasi menarik yang terbaru, yang terhangat untuk kalian semuanya yang udah subscribe kita. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, ayo bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, karena kalau kalian nyalakan notifikasi akan muncul tuh update terbaru dari judulnya udah ketahuan semua. Dan channel yang paling cepat mengabarkan informasi terkait dengan dunia persuperhero dan juga Hollywood tentunya hanya Daily Screen. So, sampai jumpa di video selanjutnya.